Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Menemani Anda sahabat MK memasuki menit ke-24 lepas dari jam 8. Kita akan sapa kembali Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Bertanya dengan Pak Wasmi dan juga Bu Lilis nih, seputar gadget apakah privasi anak. Kali ini ada sahabat Feti bergabung berkaitan dengan sebelum ada perbedaan persepsi tentang privasi, berarti kita mesti buat tata tertib penggunaan HP ketika di rumah berarti. Ini sahabat Feti bertanya nih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Putus suaranya putus. Oh baik. Sekarang bagaimana? Ya, sudah lebih jelas? Sudah kedengar lagi. Nah, alhamdulillah. Ada sahabat Feti bergabung. Ini bertanya berkaitan dengan sebelum ada perbedaan persepsi tentang privasi, berarti kita mesti buat tata tertib penggunaan HP di rumah. Boleh Pak Wasmin dan juga Bu Lilis katanya ini minta contoh tata tertibnya seperti apa? Ya, tadi ya diawali dari saat awal kita memberikan handphone. Tapi kalau nggak dari awal juga tinggal dikumpulin aja. Dikasih tahu bahwa HP ini statement pertama nih ya, statement pertama. Tata tertib ini kan terdiri dari premis-premis ya. Ya, premis yang pertama, HP ini bukan hak milik kalian, tapi hak guna pakai. Tolong gunakan untuk 3 hal penting. 1, menjadi ibadahnya rajin. 2, belajarnya jadi rajin. 3, menjadi lebih sopan dan lebih cerdas gitu ya. 4, dia dapat karya. Oh ya, karya. tambahin berkarya. Kalau tidak digunakan untuk 3 itu, berarti ada penyalahgunaan. 4 keempat tadi ada penyalahgunaan. Nah, kalau penyalahgunaan ya nanti kita bisa sita. Itu kalau premis-premis di awal. Kita bisa sita selama 1 hari, 1 minggu, tergantung gitu. Nah, apa yang akan membuat disita itu biasanya dari sisi akan ada dari sisi screen time, waktu penggunaan, dan konten. Kalau waktu penggunaan, contoh telat mengumpulkan jam 9 malam, kan dikumpulkan jam 9, karena jam 9 malam itu waktunya tidur. Semua pekerjaan harus selesai sebelumnya. Kalau benar-benar mendesak banget, boleh lewat jam 9 seperti yang mahasiswa itu ya. Karena dulu masih ada rapat izin. Tapi dia harus melalui izin dulu lewat jam 9. Boleh gitu. Nah, nanti diambil pagi kalau sudah beres semua tuh. Tugas-tugas pagi, kewajiban-kewajiban pagi itu sudah selesai baru diambil. Terutama kalau sudah mandi ya. Sebelum mandi belum bisa dia. Gitu. Nah, itu dibuat masing-masing keluarga, nanti silahkan tradisinya masing-masing ya. Nah, berhubungan dengan konten, jelas 1 pornografi. Kalau ketahuan mengakses pornografi, porno aksi, hate speech, teks maupun gambar maupun video, itu jelas disita. Entah 1 minggu, entah 2 minggu. Kalau kami pernah malah 1 semester ya. Karena waktu itu sebelum zaman online ya, sebelum zaman online dan handphone memang tidak semasif sekarang dipakai untuk sekolahnya. Dia sexting, ngomong seks dengan temennya. Kami sita 1 semester itu. Itu pun syaratnya di semester itu dia masuk 5 besar atau 10 besar itu waktu itu. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa menggunakan handphone sampai semester berikutnya. Nah, itu model aturan-aturan seperti itu. Baik, ada bully, kata-kata kasar, bully, aing sia, maneh belegu kayak gitu, itu nanti akan ada sanksinya. Terus kemudian berhubungan dengan password. Kami kalau lagi sidak tiba-tiba passwordnya berganti, maka itu dianggap ada sesuatu yang dirahasiakan di sana, yaitu kejelekan, maka disita 3 hari, nggak boleh gitu. Kalau mau rubah kalau yang passwordnya angka tidak boleh di password. Tapi kalau yang fingerprint, salah satu jarinya jari orang tua gitu. Kalau face detection, wajah orang tua salah satunya. Tapi kalau angka, orang tua, karena kami nggak mau ngapalin angka-angka. Jadi tidak. Kalau yang masih angka,
kita tidak boleh password. Kalau yang masih angkat tidak boleh ada password. Terbuka Baik, aja baik. biarin. Biasanya handphone yang masih anak-anak tuh yang tanpa angka. Kalau yang sudah lebih gede biasanya sudah lebih canggih, sudah ada Iya, sudah ada lock face ya. fingerprintnya. Mhm, mhm. Baik. Berarti memang perlu ada ketegasan, sosialisasi aturan juga berarti terhadap Ya, anak ya? Iya. betul. Kita ubah, nggak Mhm. bisa lagi. Oh, protes biasa mereka. Mohon maaf ini Tadi bukan musyawarah, ini sosialisasi aturan bilang gitu. karena kan tadi bentuk bentuk perlindungan dan pendidikan kami tidak mau kecolongan gitu. Boleh tambah itu ku anfusikum wa ahlikum naro. Nah, itu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini cara menjaga kami. Kami tidak Iya. mau. Handphone ini bisa menjadikan pinter, bisa menjadikan terjerumus ya. Iya. Kalau saya Iya. malah sekarang anak-anak saya pengen terbiasa membuat jadi konten kreator bukan jadi user saja. Sehingga syaratnya silakan buat apapun karya untuk main handphone besok. Jadi anak-anak saya sudah tahu bahwa kalau untuk main besok dia harus buat karya dulu, entah itu misalnya video, entah itu misalnya di YouTube atau apa gitu. Diupload ya. Diupload di IG-nya. Nah itu, jadi anak-anak jadi kenapa sih? Ya kalau nggak mau mah nggak apa-apa. Dan kalau anak saya males untuk buat karya, besoknya ya emang konsekuensinya dia nggak main handphone hanya untuk sekolah saja gitu. Nah itu untuk lebih ke edukasi, ke pendidikan, di mana gadget itu diarahkan untuk hal-hal yang jadi karya, jadi positif, bukan ke hal yang negatif. Betul, betul. Baik, itu sudah disampaikan ya salah satu contoh-contoh untuk penerapan aturan gadget bagi anak nih, ada sahabat Fekti. Kemudian ada sahabat Mahadi, ini menjadi pertanyaan terakhir Pak Wasben dan juga Bu Lilis karena waktu kita juga terbatas. Ini berkaitan dengan penggunaan gadget karena sekarang sistemnya PJJ atau online. Tapi ternyata anak ketika belajar malah sibuk main game yang akhirnya berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Dan ketika ditegur atau misalnya sama orang tuanya diingatkan malah marah-marah, malah ngomel-ngomel. Ketika diambil alasannya untuk belajar, tapi ketika misalnya belajar malah jadi main game. Nah, ini seperti apa nih? Itu masih bagian dari aturan yang harus dibuat. Jika ketahuan main game saat sedang proses belajar mengajar, maka kamu akan diambil 2 jam gitu. 2 jam dari langsung kejadian langsung. Makanya orang tua juga perlu mengawasi. Bahkan di beberapa keluarga itu dia belajarnya di ruangan yang ada CCTV-nya sehingga kalaupun orang tuanya di kantor bisa ngelihat anaknya itu on cam atau termasuk on cam ya. On cam itu bagian dari aturan. Dia harus on cam. Kalau tidak on cam dianggap tidak masuk kelas. Cuman berangkat sekolah tapi tidak masuk kelas. Gitu. Kita yang buat sendiri aturan itu. Kalau guru dari sekolah kan mungkin juga repot harus menyuruh on cam. Kita yang nyuruh on cam. Gitu. Dulu anak saya juga pernah tuh sekolah TikTokan terus kemana ke YouTube yang tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas sekolah. Nah ya akhirnya kalau dulu sampai di mana dia karena udah 3 kali melanggar, akhirnya dia disita handphonenya dan nggak bisa sekolah gitu. Jadi gurunya saya bilang anak saya tidak bisa sekolah karena ini. Ya kalau ketinggalan nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, jangan tuker akhlak demi akademik ya, intinya begitu. Nggak apa-apa, anak nggak naik kelas nggak apa-apa, nggak sekolah hari itu ya nanti kalau tugas bisa disusulkan silahkan. Kalau enggak yang ya. penting hari itu dia ada kegiatan misalnya kegiatan yang belajar ya Pak Wasdi. Iya, tetap harus belajar, bantuin masak lah apa gitu. Jadi kalau dia nggak sekolah bukannya enak-enakan nonton TV gitu ya. Karena gadgetnya lagi disita ya tetap harus ada tugas yang lain. Jadi dia lebih pahit lah gitu daripada sekolah gitu. Dulu saya nggak dimotivasi sekolah, kalau nggak sekolah nanti saya harus ke ladang, harus ke sawah ya, mendingan sekolah lah gitu. Lebih pahit soalnya kalau nggak sekolah itu. Betul. Ini berarti memang dari pertanyaan-pertanyaan sahabat MQ banyaknya berkaitan dengan aturan ya. Dan terkadang Pak Waswin dan juga Bu Lilis, orang tua itu nggak tegaan ketika menerapkan aturan terhadap anak-anaknya. Iya. Ya itu harus tumbuhkan ya ketegaan demi mereka. Apalagi tadi sudah ada undang-undang tentang privasi ya. Jadi diperbolehkan privasi itu untuk tadi kan
yang berhak itu boleh membuka gitu. Ya, dan orang tua, pihak sekolah berhak demi pendidikan dan perlindungan berhak untuk mengetahui konten yang diakses oleh anak-anak kita. Baik, itu dia. Jadi jangan takut untuk melakukan sidak ya bagi orang tua ataupun tenaga pendidik. Jadi sudah ada aturan undang-undang selama kita berwenang untuk pendidikan juga perlindungan. Baik Pak Wasmi dan juga Bu Lilis, nampaknya dicukupkan. Terakhir ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MK sebagai penutup? Ya, minggu ini kita ada NLP tanggal 25 pas libur Natal tuh ya. Kita ada hypnotic goal setting. Bagi yang mau mendaftar di dua-duanya boleh. Kalau yang mau minggu ini kopi darat NLP Neuro Linguistic Programming di The Jazz Hotel ya. Silahkan mendaftar ke 0811 225 002. Dan alhamdulillah Sabtu kemarin Anak Langit Elementary School SD Anak Langit sudah melaksanakan asesmen kesiapan masuk SD gelombang pertama. Masih ada kursi untuk Anda yang tinggal daerah Cileunyi dan sekitarnya yang sedang mencari SD yang plus, banyak plusnya ya di sini. Silahkan ke 0811 225 002. Demikian. Itu dia sahabat MK. Jadi pekan ini ya Pak Wasmin ya, ada kopi daratnya ya berkaitan dengan NLP ya Pak Wasmin ya. Betul. Ini batch ke-11 sahabat MK. Jadi di hari Sabtu dan juga Ahad tanggal 4. Di hari Sabtu dan juga Ahad ya, pekan ini di Zest Hotel. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, baik itu berkaitan dengan NLP atau berkaitan dengan hypnotic goal setting dan juga tadi Sekolah Anak Langit, boleh menghubungi di 0811 225 002. Terima kasih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis di pagi hari ini sudah menemani sahabat MK. Sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MK, itu dia perbincangan kita di pagi hari ini begitu menarik ya, karena ini masih berkaitan dengan anak dan kaitan dengan gadget yang kali ini memang sedang ramai. Banyak sekali anak yang menggunakan gadget karena perihal pembelajaran secara online. Apakah privasi? Jadi selaku kita yang berwenang ya sahabat MK, tadi sudah diatur secara undang-undang boleh melakukan sidak terhadap handphone anak yang suka dirasa sebagai area privasi mereka sahabat MK.